Ibu-ibu yang duduk di belakang sana itu kedinginan katanya. Kulitnya sudah tipis. Kalau kita melihat perjalanan sejarah gereja, bahkan saat Tuhan masih hadir di tanah Israel dan memanggil murid-muridnya serta mengutus mereka, dan juga perutusan Tuhan sampai hari ini, semuanya penuh dengan tantangan dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi. Dari sejak awal sejarah gereja sampai hari ini, mungkin saja tingkat yang terjadi berbeda. Tapi yang pernah dan terus terjadi sampai hari ini, tantangan-tantangan yang dialami oleh anak-anak dan murid-murid Tuhan adalah seperti apa? Diskriminasi terjadi dari awal gereja sampai hari ini, bentuknya bermacam-macam. Terjadi yang disebut kemartiran, anak-anak Tuhan dibunuh, ada penganiayaan, pengejaran di mana-mana sampai terus terjadi sampai hari ini. Itulah kenyataan yang akan terus terjadi. Terus kalau saya berpikir, tapi firman Tuhan berkata hari ini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Belajarlah untuk cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Apa itu artinya? Saya mau ajak Anda melihat ini. Apa yang terjadi di abad ke-21 ini? Tantangan dari awal sudah jelas sama. Persecution, pembunuhan, kemartiran, diskriminasi terus terjadi, penganiayaan. Tetapi di abad ke-21 ini, apa yang terjadi dengan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang diutus seperti kita semuanya? Situasinya berbeda, tapi hampir sama. Anda tahu ini seorang sejarawan dari Yahudi, namanya Yuval Noah Harari. Terkenal sekali, dia lulusan Harvard, best student from Harvard, graduate. Dia mengajar di Hebrew University of Jerusalem. Dia bukunya banyak sekali, Homo Sapiens, Homo Deus, dan yang terakhir 2018 dia menulis buku 21 Lessons for the 21st Century. 21 pelajaran untuk kita di abad ke-21. Dia mengatakan begitu banyak tantangan di abad ke-21 untuk kita semua sebagai orang-orang beriman. Apa saja? Banyak. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, masalah inequality, ketidakkesetaraan manusia akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dunia politik tidak akan pernah sama lagi. Dunia kita semua berubah. Teknologi, kita sudah dalam dunia yang teknologi yang begitu super. Di dalam 10 tahun terakhir, apa yang terjadi di 10 tahun ke depan, dunia tidak akan sama lagi. Kemunculan artificial intelligence yang mengubah segalanya, menantang orang-orang beriman, iya, dalam bentuk yang bermacam-macam. Tapi setelah saya baca buku itu, sudah lama saya baca itu, memang ada hal yang dia tidak sebut. Saya percaya, yaitu tentang kesehatan mental. Sejak pandemik di Indonesia, 26% orang mengalami masalah mental, naik 26% dalam bentuk bermacam-macam. Saya masih di Filipina tahun 2020. Sejak saya mengalami lockdown di Filipina, di Manila, di Indonesia bukan lockdown, hanya pembatasan. Filipina mati benar itu. Saya mengalami itu. Saya kerja di klinik waktu itu, dan saya begitu menangani begitu orang yang mengalami masalah-masalah mental yang luar biasa. Hari ini saya tiap pagi sampai 1:30 saya terima pasien datang untuk assessment psikologis, untuk psikoterapi, dan begitu banyak hal karena tekanan-tekanan mental yang mereka alami. Ini tantangan orang-orang beriman pada zaman kita. Kita termasuk di dalamnya. Kita dikirim di tengah dunia yang sudah berubah, dan juga tekanan-tekanan masalah kesehatan mental. Dari depresi,
Dari anxiety, klien saya paling banyak anxiety disorders, suicidal. Ada 11 tahun anak datang dibawa mamanya karena melukai dirinya. Ada yang umur 16 mau meloncat dari ruangan lantai keempat di sekolahnya. Anak dari seorang politikus terkenal di Senayan. Ada anak umur 32 tahun, perempuan yang badannya penuh dengan luka karena menyayat dirinya. Ini semua tentang kesehatan mental. Addiction, keterikatan. Wah, di Indonesia sedang bermasalah tentang pinjol dan judol. Judol ya? Judi online. Pinjaman online. Begitu banyak. Ada nggak sih Romo yang kena judi online? Ada. Saya pernah menangani orang yang terjebak dengan dunia judi yang luar biasa. Saya pikir kita tidak bisa merendahkan tentang situasi kesehatan mental pada zaman ini. Ini tantangan yang luar biasa, dan saya percaya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita, semakin banyak orang-orang akan mengalami situasi ini. Indonesia semakin terbuka dengan ini semuanya. Dulu kalau saya lihat orang menutupi ini semuanya. Tapi sekarang mereka berani berbicara, saya perlu ditolong, saya butuh bantuan karena saya mengalami masalah ini, masalah itu. Hari Minggu saya akan memberikan seminar tentang kesehatan mental untuk 75 tahun Gereja Ignatius, perayaan Gereja Ignatius akan mengundang saya untuk berbicara masalah ini. Saya sudah kasih seminar, burnout, kelelahan secara emosional, anak-anak Tuhan, ada tidak? Banyak sekali yang mengalami kelelahan secara emosional di dalam kehidupan mereka semuanya. Banyak sekali. Saya baru kasih seminar tentang emotional burnout, kelelahan secara emosional untuk karyawan-karyawan muda, profesional, young professionals dalam bahasa Inggris. Ada 40 yang hadir. Mereka minta saya berbicara, terus saya diundang berbicara tentang parental burnout, kelelahan di antara ibu-ibu yang baru punya bayi kecil, anak kedua masih kecil-kecil, tidak ada waktu untuk diri sendiri, habis waktu untuk merawat anak. Mereka mengalami kelelahan. Iya, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita dikirim, anggap saja serigala ini adalah tantangan-tantangan kesehatan mental yang harus kita hadapi. Kita harus cerdik seperti ular. Artinya apa? Kita harus bijaksana menghadapi ini semuanya. Tulus seperti merpati, kita jujur dengan diri kita. Banyak orang tidak mengerti. Ketika anaknya datang untuk bicara ini, kamu tidak ada masalah. Ma, saya butuh bantuan. Kamu hanya main-main saja. Tapi sebenarnya ada itu semuanya. Saya mengundang Anda semuanya hari ini untuk melihat lebih jauh tentang situasi ini dalam kehidupan kita semuanya. Saya memang tidak bekerja dalam sebuah klinik saat ini. Di Filipina saya bekerja di klinik. Saya selesai dengan S3 dalam dunia psikologi klinis. Itulah dunia saya yang saat ini saya tekuni. Saya mendampingi romo-romo yang dikirim oleh beberapa uskup. Saya dampingi selama 2 bulan, tinggal dengan saya. Mereka harus bayar saya, harus bayar board and lodging juga, tidak apa-apa. Saya juga punya program 1,5 bulan di Bandung untuk para romo, para suster. Program pembaharuan hidup, penting sekali untuk kita semuanya. Mari kita melihat tantangan di dalam kehidupan kita dengan bijaksana, dengan segala kejujuran dan berani. Berkat Tuhan untuk kita semua. Amin.